Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa dapat beraktivitas yang bermakna. Dan salah satu di antara aktivitas yang bermakna adalah mempelajari tentang gaya antar molekul. Pembahasan gaya antar molekul ini menjadi pembahasan terakhir untuk materi kimia di kelas 10 semester Gasal. Oke, langsung saja coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Pernahkah terlintas dalam benak kalian pertanyaan ini? Mengapa minyak zaitun lebih kental daripada air? Mengapa air membentuk butiran-butiran kecil di atas daun talas? Mengapa gelas ini dapat diisi air melebihi bibir gelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan gaya antar molekul yang akan kita pelajari. Jadi di video ini kita akan mempelajari tentang apa itu gaya antar molekul dan bagaimana pengaruhnya terhadap sifat fisik senyawa. Anak-anakku semuanya, kita sudah mengetahui bahwa materi tersusun atas partikel-partikel materi. Partikel materi bisa berupa atom, ion, ataupun molekul. Atom-atom akan saling berikatan membentuk ikatan kimia, dan ini sudah kita pelajari. Ada ikatan ion. Untuk senyawa yang berikatan ion disebut dengan senyawa ionik. Partikelnya berupa ion-ion. Kemudian ada senyawa yang berikatan kovalen. Partikel-partikelnya berupa molekul. Untuk senyawa yang berikatan kovalen dibedakan atas kovalen polar dan kovalen non-polar. Maka molekulnya pun ada molekul yang bersifat polar dan ada molekul yang bersifat non-polar. Nah, antar partikel ini akan saling berinteraksi. Interaksi ini bisa berupa ion dengan ion, ion dengan molekul polar, dan lain-lain. Dan yang akan kita pelajari adalah interaksi antar molekul, yaitu ini. Dan interaksi antar molekul ini disebut dengan gaya van der Waals, di mana setiap jenis interaksi ini akan menghasilkan gaya tarik-menarik yang kekuatannya berbeda-beda. Dan urutan kekuatan interaksi dari yang terkuat hingga yang terlemah adalah demikian. Oke, sekarang kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apa itu perbedaan gaya intramolekul dan gaya antar molekul. Iya, gaya intramolekul terjadi antar atom dalam satu molekul. Perhatikan gambar berikut ini. Jika di dalam gelas ini terdapat air, kita tahu bahwa rumus molekul air adalah H2O. Antara atom O dan atom H ini saling berikatan. Nah, ikatan ini disebut dengan gaya intramolekul. Jadi terjadi dalam satu molekul. Nah, tentu saja di dalam air ini banyak sekali molekul-molekul air. Nah, antar molekul-molekul air ini akan saling berikatan membentuk gaya antar molekul. Dan gaya antar molekul ini terdiri dari dua jenis, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Sekarang kita pelajari yang pertama, yaitu gaya van der Waals. Jadi di awal sudah kita tahu bahwa gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, dinamakan demikian sesuai dengan penemunya atau penelitinya yang pertama kali, yaitu Diederik van Waals. Nah, semakin kuat gaya antar molekul, maka jarak antar molekul itu semakin dekat. Dan ini berpengaruh terhadap wujud zat. Jadi, kekuatan gaya antar molekul zat padat itu lebih kuat daripada zat cair. Zat cair lebih kuat daripada gas. Dan gaya antar molekul ini bekerja efektif apabila jaraknya makin dekat. Itulah sebabnya jika gas dikompresi atau ditekan, bisa berubah menjadi cair. Gaya antar molekul ini sangat lemah dibandingkan dengan gaya intramolekul atau gaya ikatan antar atom, baik itu ikatan ion maupun ikatan kovalen. Nah, gaya van der Waals ini bisa terjadi antar molekul yang memiliki dipol, antar molekul yang memiliki dipol dengan molekul yang tidak memiliki dipol, dan antar molekul yang tidak memiliki dipol atau yang disebut dengan gaya dispersi atau gaya London. Ya, sekarang kita pelajari untuk yang pertama, yaitu gaya antar molekul yang memiliki dipol atau yang disebut dengan gaya dipol-dipol atau gaya orientasi. Ingat, senyawa yang memiliki dipol adalah senyawa polar. Nah, contoh senyawa polar misalnya HCl, HBr, Hi, dan lain-lain. Nah, senyawa polar itu bisa terdapat perbedaan keelektronegatifan. Dan kepolaran selain ditentukan dari adanya
perbedaan keelektronegatifan juga ditentukan dari bentuk molekulnya. Kita lihat gambar berikut ini. Misalnya molekul HCl kita gambarkan demikian, maka di sini terjadi dipol. Yang H ini bermuatan positif, yang Cl karena lebih elektronegatif bermuatan negatif. Jadi ini katanya akan lebih tertarik ke arah atom Cl. Nah, molekul-molekul itu cenderung menyusun diri dengan kutub positif itu berdekatan dengan kutub negatifnya. Jadi seperti ini. Nah, antara kutub positif dari molekul yang satu akan berdekatan dengan kutub negatif dari molekul yang lain. Dan ini membentuk gaya dipol-dipol atau gaya orientasi. Jadi bisa didefinisikan, gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antar molekul polar yang terbentuk antara kutub positif suatu molekul dan kutub negatif dari molekul lain yang berdekatan. Lalu bagaimanakah menggambarkan atau mengidentifikasi gaya dipol-dipol? Perhatikan contoh berikut ini. Untuk molekul H2S, S tentu saja bermuatan negatif, sedangkan H itu positif. Nah, antar molekul H2S ini saling berikatan membentuk gaya dipol-dipol. Nah, ini terjadinya di sini. Antar atom H dari molekul yang satu dengan atom S dari molekul yang lain. Karena H itu positif, S negatif. Jadi terjadi gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini berpengaruh terhadap kelarutan zat. Untuk senyawa polar itu dapat larut di dalam senyawa polar. Contoh, gula pasir itu larut di dalam air karena gula pasir itu bersifat polar. Air juga bersifat polar. Ya, yang kedua adalah gaya dipol non-dipol atau gaya imbas. Ingat, dipol berarti terjadi pada senyawa polar, kemudian non-dipol berarti senyawa non-polar. Nah, ikatan dipol non-dipol atau gaya tarik-menarik ini bisa terjadi antar molekul, contohnya ini. H2S dengan CO2, H2O dengan O2, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. H2S dengan CO2. H2S mempunyai dipol, CO2 tidak mempunyai dipol. Nah, lalu bagaimana ini bisa berikatan? Nah, ternyata molekul H2S ini akan menginduksi molekul CO2. Sehingga CO2 ini menjadi dipol terinduksi. Nah, gaya tarik-menarik antara dipol permanen ini ya, dipol permanen dengan dipol yang terinduksi, ini akan menghasilkan gaya imbas. Jadi bisa didefinisikan, gaya imbas adalah gaya tarik-menarik antara dipol dari molekul polar dengan dipol terinduksi. Nah, lalu bagaimana mekanisme terjadinya gaya imbas? Perhatikan gambar berikut ini. Adanya molekul polar, ya ini adanya dipol-dipol pada molekul polar, ini akan menyebabkan imbasan atau induksi terhadap molekul nonpolar. Sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut mengumpul pada salah satu sisi. Nah, sisi yang banyak elektronnya ini bermuatan negatif, sedangkan yang lain bermuatan positif. Nah, adanya induksi ini maka akan menyebabkan molekul nonpolar ini menjadi dipol terinduksi. Nah, gaya tarik-menarik antara dipol permanen dari molekul polar dengan dipol terinduksi dari nonpolar, maka akan menghasilkan gaya imbas. Dan ini berpengaruh terhadap kelarutan juga. Ada beberapa senyawa nonpolar yang dapat larut di dalam senyawa polar. Karena apa? Karena mempunyai gaya imbas. Contohnya adalah oksigen larut dalam air meskipun hanya sedikit. Yang ketiga, gaya non-dipol atau disebut dengan gaya dispersi. Ini tentu saja terjadi pada senyawa nonpolar karena ini tidak mempunyai dipol. Contohnya pada molekul CO2, BF4, BF3, CH4 dan lain-lain. Nah, gaya non-dipol atau gaya dispersi ini bisa juga disebut dengan gaya London. Perhatikan gambar berikut ini. Misalnya pada molekul CO2. Antar molekul CO2 ini saling berikatan membentuk gaya dispersi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata salah satu molekul CO2 ini akan berubah menjadi dipol sesaat. Kemudian dipol sesaat ini akan menginduksi molekul yang lainnya menjadi dipol terinduksi. Nah, gaya tarik-menarik antara dipol sesaat dengan dipol terinduksi ini menghasilkan gaya dispersi. Jadi, gaya dispersi adalah gaya antar molekul nonpolar karena terjadinya dipol sesaat berikatan dengan dipol terinduksi.
Dan gaya London atau gaya dispersi ini hampir terjadi pada setiap molekul maupun zat ionik. Hanya pada senyawa ionik itu tidak begitu besar pengaruhnya. Akan tetapi pada molekul-molekul kovalen nonpolar, gaya dispersi ini sangat besar pengaruhnya. Nah, lalu bagaimana mekanisme terjadinya gaya dispersi? Perhatikan gambar berikut ini. Ini molekul nonpolar, ini juga nonpolar. Nah, adanya pergerakan elektron mengelilingi inti secara acak ternyata menyebabkan suatu saat elektron-elektron itu terkumpul pada salah satu sisi atom dari molekul ini. Nah, pengumpulan elektron ini mengakibatkan terjadinya dipol, yang banyak elektronnya bermuatan negatif, yang sedikit bermuatan positif. Nah, dipol ini akan menghilang atau berganti tempat seiring dengan terus berputarnya elektron. Oleh karena sifatnya sementara atau sesaat, maka disebut dengan dipol sesaat. Ya, jadi ini disebut dipol sesaat. Nah, sisi yang bermuatan parsial negatif dari dipol sesaat ini akan mempengaruhi kerapatan elektron dari molekul terdekatnya. Sehingga molekul tadi akan menjadi dipol juga, tapi ini dipol terimbas. Jadi akhirnya terjadilah gaya tarik-menarik antara dipol sesaat dengan dipol terimbas dan disebut dengan gaya London. Dan dipol sesaat dan dipol terimbas ini muncul dan hilang mengikuti naik turunnya kerapatan elektron. Nah, untuk kekuatan gaya London itu ternyata dipengaruhi oleh mudah tidaknya suatu molekul membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Dan kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol itu disebut atau diistilahkan dengan polarisabilitas. Dan polarisabilitas itu berkaitan dengan ukuran molekul dan bentuk molekul. Untuk ukuran molekul itu sejalan dengan massa molekul relatif atau MR. Makin besar massa molekul relatifnya, maka makin mudah terpolarisasi. Makin sederhana bentuk molekulnya, misalnya bentuk lurus, itu juga makin mudah terpolarisasi. Nah, kalau mudah terpolarisasi, artinya makin kuat atau makin besar gaya Londonnya. Dan ini berpengaruh terhadap titik laleh, titik didih, dan titik laleh. Jadi kekuatan gaya London ini ternyata berbanding lurus dengan titik didih dan titik laleh. Perhatikan tabel berikut. Ini jumlah elektronnya semakin banyak. Nah, karena ini semakin banyak, maka berarti titik didih paling besar ya, pada molekul klor. Karena gaya Londonnya paling kuat. Nah, ini tadi ukuran molekul. Kemudian kita lihat untuk struktur molekul berikut ini. Normal butana dan 2-metil propana. Massa rumusnya sama, yaitu 58. Atau massa molekul relatifnya sama, 58. Nah, ternyata normal butana yang bentuknya lurus ini mempunyai titik didih lebih tinggi daripada yang bercabang. Karena tadi, kalau bentuk lurus ya atau sederhana, ini mudah terpolarisasi, maka gaya Londonnya makin besar. Makin besar gaya London, maka titik didih makin tinggi. Berikutnya kita pelajari tentang ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen itu adalah gaya yang menghubungkan antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom dari molekul lain yang lebih elektronegatif. Atom yang lebih elektronegatif ada 3, yaitu NOF, NOF ya. Nah, kita lihat di sini berarti molekul NH3, H2O dan HF itu mempunyai ikatan hidrogen. Nah, ini sebetulnya kan merupakan molekul polar. Mengapa tidak dibicarakan di gaya dipol-dipol? Nah, ternyata karena ini ada ikatan hidrogen, dan ikatan hidrogen itu ternyata ikatannya sangat kuat, yaitu 5-10 kali lebih besar daripada gaya dipol-dipol. Nah, ikatan hidrogen pada H2O bisa kita gambarkan demikian. Ini atom O lebih elektronegatif akan berikatan dengan atom H dari molekul H2O yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat juga pada contoh ini. Molekul etanol. Atom O dari satu molekul etanol akan berikatan dengan atom H dari molekul etanol yang lain. Jadi ini disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, kekuatan tarikan pendekatan hidrogen ini mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Perhatikan untuk senyawa berikut ini.
Kalau kita lihat MR-nya, ini semakin besar. Paling kecil adalah HF. Harusnya HF itu mempunyai titik didih paling kecil, tapi ternyata titik didih HF itu paling besar, yaitu plus 19. Ini karena HF itu mempunyai ikatan hidrogen. Nah, semakin kuat ikatan hidrogen yang terjadi, maka akan semakin tinggi titik didih pada senyawa tersebut. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih bisa kita lihat juga dalam tabel berikut ini. Kita lihat untuk yang golongan 4A, meskipun ada hidrogennya, ini tidak mempunyai ikatan hidrogen. Tapi pada golongan 5A, ini yang pH 3 ke bawah ini tidak mempunyai ikatan hidrogen. Yang NH3 punya ikatan hidrogen. Titik didihnya ternyata paling tinggi. Ya, sorry, bukan paling tinggi, ini lebih tinggi daripada ini. Ya. Kemudian untuk golongan 6A dan 7A, ini yang paling tinggi justru ya. Yang atas paling tinggi. Karena apa? Karena yang lainnya ini tidak mempunyai ikatan hidrogen. Jadi ini semakin meningkat hanya karena ukuran molekulnya makin besar atau MR-nya makin besar. Sedangkan ini meskipun MR-nya kecil, tapi titik didihnya paling tinggi karena dia mempunyai ikatan hidrogen. Nah, kekuatan ikatan hidrogen itu juga ditentukan oleh nilai keelektronegatifan dan jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, perhatikan NH3, H2O, dan HF. Ini yang paling elektronegatif kan atom F. Jadi berarti perbedaan keelektronegatifannya paling besar adalah HF. Tapi ternyata titik didih HF itu lebih kecil daripada H2O. Karena ternyata kekuatan ikatan hidrogen selain ditentukan ini, juga ditentukan oleh jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, pada molekul HF dengan molekul H2O, itu jumlah ikatan hidrogennya lebih banyak H2O. Jadi untuk jumlah molekul yang sama, misalnya 2 molekul, pada HF itu hanya ada 2 ikatan hidrogen, pada H2O itu ada 4 ikatan hidrogen. Nah, dari ikatan atau gaya van der Waals yang tadi kita pelajari, maka kita bisa perbandingkan gaya antar molekul tadi. Ya, dari yang awal kita sudah tahu untuk urutan kekuatan interaksi dari terkuat hingga terlemah adalah ini. Dan untuk gaya van der Waals-nya berarti bisa kita rangkum gaya London itu paling lemah. Kemudian disusul dengan gaya dipol-dipol, ini lebih kuat daripada gaya London. Dan gaya dipol-dipol itu lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Jadi paling kuat adalah ikatan hidrogen. Ya, berikutnya adalah pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik senyawa. Untuk titik didih dan titik laleh secara tidak langsung sudah kita pelajari tadi dalam ikatan hidrogen maupun gaya London. Sekarang untuk kelarutan. Ya, larutan kita tahu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, ternyata di dalam zat terlarut kan pasti ada gaya antar molekulnya. Zat pelarut pun demikian, ada gaya antar molekulnya. Nah, ketika kedua zat ini dicampurkan membentuk larutan, ternyata ada gaya tarik juga antara molekul zat terlarut dengan zat pelarutnya. Contoh untuk larutan metanol. Pada metanol ada gaya antar molekul metanol, yaitu ikatan hidrogen. Kemudian pada air sebagai pelarut, ada gaya antar molekulnya, yaitu juga ikatan hidrogen. Nah, ketika kedua zat ini dicampurkan, maka ternyata ada ikatan antara metanol dengan H2O, juga ikatan hidrogen. Nah, karena ketiga gaya tarik tersebut sama kuat, maka air dan metanol itu saling larut sempurna. Nah, di sini pada kelarutan itu terdapat prinsip, yaitu like dissolves like. Maksudnya, senyawa polar akan larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar larut dalam senyawa nonpolar. Berikutnya, pengaruh gaya antar molekul terhadap kekentalan. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin sulit zat tersebut untuk bergerak atau mengalir, dan semakin kental zat tersebut. Jadi tadi, minyak zaitun lebih kental daripada air, meskipun minyak zaitun itu tidak mempunyai ikatan hidrogen. Ya, air mempunyai ikatan hidrogen, harusnya kan lebih kuat ya, jadi lebih kental harusnya. Tapi ternyata minyak zaitunnya lebih kental. Apa sebabnya? Karena ternyata pada minyak zaitun itu jumlah atomnya banyak sekali, sehingga gaya Londonnya jauh lebih besar dibandingkan ikatan hidrogen yang terdapat pada air. Berikutnya adalah pengaruh gaya antar molekul terhadap tegangan permukaan.
Semakin kuat gaya antar molekul suatu zat cair, maka semakin besar tegangan permukaan yang dihasilkan. Contoh, untuk tegangan permukaan air itu lebih besar daripada benzena. Karena pada air ada ikatan hidrogen, pada benzena hanya ada ikatan London atau gaya London. Berikutnya adalah sifat membasahi permukaan oleh zat cair. Ya, sifat membasahi diartikan sebagai penyebaran zat cair pada permukaan untuk membentuk lapisan yang tipis. Nah, kalau air itu dapat membasahi permukaan gelas yang bersih karena pada air itu ada ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini dengan atom-atom pada gelas, yaitu pada SiO2 ini akan saling berikatan. Ya. Sedangkan kalau permukaan gelas ini dilapisi minyak ataupun oli misalnya, maka ketika air dimasukkan ya itu akan terbentuk butiran-butiran kecil. Karena apa? Karena H2O itu tidak membentuk ikatan yang kuat dengan hidrokarbon. Jadi kalau tadi H2O membentuk ikatan dengan gelas tadi. Dengan demikian nanti terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, sekarang pengaruh gaya antar molekul terhadap wujud zat. Ya, tentu saja ini bisa dipelajari bahwa wujud zat padat itu jarak antar molekulnya sangat dekat. Kemudian untuk gas itu berarti sangat berjauhan. Nah, pada suhu rendah gas nitrogen itu berwujud cair, ya. Kemudian pada suhu tinggi itu berwujud gas karena jarak molekulnya tadi berjauhan. Ya, sekarang kita pelajari untuk contoh soal. Nomor 1, sebutkan gaya antar molekul pada molekul berikut ini. Nah, untuk menentukan gaya antar molekul ini, kita harus mengetahui kepolaran dari senyawa ini. Kepolaran bisa ditentukan dari perbedaan keelektronegatifan dan dari bentuk molekul. Nah, karena di sini tidak ada data keelektronegatifan, kita bisa menentukan bentuk molekulnya. Kita coba untuk menganalisis bentuk molekul dari XeF4. Ya, XeF4, PI-nya ada 4. Untuk PEB-nya, kita ingat ya cara menentukan PEB. Di sini PEB-nya ada 2. Maka notasinya adalah AX4E2. Berarti geometri domainnya adalah oktahedron. Dan ini bentuk molekulnya karena ada pasangan elektron bebas 2, maka bentuknya adalah segi 4 datar. Nah, bentuk ini berarti simetris, maka sifat molekulnya adalah nonpolar. Karena nonpolar, maka terdapat gaya non-dipol atau gaya London. Dengan cara yang sama, maka molekul-molekul yang lain bisa dianalisis. Dan ternyata di sini dari 5 jenis ini semuanya nonpolar kecuali ini, ya, kecuali AsH3. Ini ternyata bersifat polar. Ya, karena mempunyai pasangan elektron bebas. Ya, berikutnya bandingkan titik didihnya HCl dengan F2, CH4 dengan H2O. Sama seperti tadi, kita analisis mana yang polar dan mana yang non-polar. HCl polar, mempunyai mempunyai gaya dipol-dipol. F2 non-polar, mempunyai gaya London. Gaya dipol-dipol lebih besar atau lebih kuat daripada gaya London. Maka titik didih HCl itu lebih tinggi daripada F2. Kemudian CH4 non-polar, H2O polar, terdapat ikatan hidrogen. Ini juga lebih kuat ya, tentu saja paling kuat ini dibandingkan dengan gaya London. Maka titik didih CH4 lebih kecil daripada H2O. Yang ketiga, ini sama-sama mempunyai gaya dipol-dipol karena ini bersifat polar semuanya. Nah, ternyata titik didih HCl itu lebih kecil daripada HBr. Nah, mengapa? Ternyata karena pada HBr ini gaya London sangat berperan. Ukuran molekul HBr itu lebih besar daripada HCl. Maka gaya Londonnya kuat. Karena gaya Londonnya kuat, maka titik didihnya lebih besar HBr. Jadi HCl-nya lebih kecil. Oke, untuk lebih paham silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku tugas dan di-upload ke Teams. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan, dan sebelum diakhiri, karena di semester 1 itu kita mempelajari atom ya, kita katakan atom sebagai partikel materi, dan kita ingat bahwa yang menciptakan semua materi yang ada di dalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan
mempelajari atom sebagai partikel terkecil dari suatu materi akan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Sang Pencipta materi itu sendiri, dan semakin kita mengagungkan daripada Sang Pencipta tersebut. Oke, Bu Asih akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.